Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan teman-teman, hari ini saya punya kabar yang mengejutkan lah, atau ada yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Di antaranya jumlah update tiket yang sudah terjual di hari ini, dan juga nanti ada dinamika yang muncul khususnya muncul di musim ini. Dan terakhir mungkin ada update mengenai sebetulnya apa sih yang disembunyikan manajemen dari Bobotoh, terutama masalah tiket ya. Nah, nanti selanjutnya atau selengkapnya kita bahas di video hari ini. Baik Bobotoh, untuk sebelumnya saya bahas dulu mengenai fenomena atau dinamika yang terjadi di musim ini. Terutama mengenai Bobotoh ya, saat ini sudah terpecah-pecah atau terkotak-kotak. Jadi saya juga agak sedih nih untuk mendengarnya, karena sekarang ada sebutan Bobotoh Persib, Bobotoh Teddy, Bobotoh klub, Bobotoh komunitas, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu catatan penting bahwa ini akan berpengaruh tentunya kepada tim Persib secara keseluruhan, daripada pemain maupun tim pelatih ya. Ini juga menjadi konfliknya, takutnya melebar kemana-mana. Karena mau tidak mau ini berpengaruh kepada dukungan nantinya yang akan diberikan oleh teman-teman supporter ke tim Persib Bandung. Jadi mohon dengan sangat, mudah-mudahan ini tidak berlanjut atau tidak berlarut-larut. Mudah-mudahan ada jalan tengahnya ya antara manajemen dan teman-teman supporter Persib Bandung gitu ya. Baik, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan ini masih mengenai tiket yang dipermasalahkan oleh sebagian teman-teman Bobotoh atau teman-teman supporter mengenai aksi dukungan atau menepi sejenak. Ini sebetulnya tidak berpengaruh kepada kebanyakan teman-teman Bobotoh yang lain, karena ini hak masing-masing individu ya, hak masing-masing teman-teman mau menyaksikan langsung mau tidak, itu cara penyampaiannya berbeda, namun ya tujuannya tetap sama. Jadi ini tidak mempermasalahkan hal itu. Namun dari segi manajemen saya juga ingin memberikan bocorannya, karena di sini saya coba di tengah-tengah saya coba kasih untuk bocoran ke teman-teman apa sih sebetulnya yang ada di manajemen juga. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, untuk saat ini untuk manajemen Persib sebetulnya sudah menganggarkan ya ADART-nya. Jadi untuk satu musim ke depan itu sudah ada anggarannya. Jadi walaupun katakanlah sejelek-jeleknya tidak ada satupun Bobotoh yang datang ke stadion misalkan, itu Persib Bandung tetap masih tercover untuk pendapatannya. Jadi untuk pendanaannya ini ya sebetulnya mencukupi gitu ya, tidak terlalu tergantung dari satu pemasukan gitu, terutama dari tiket. Memang ini membantu untuk tiketing ini, namun ya kalau memang sudah dihitung, terutama ADART-nya ini memungkinkan satu musim ke depan, misalkan ya sejelek-jeleknya tidak ada satupun Bobotoh yang hadir di stadion, ini tidak berpengaruh karena sumber pendapatannya masih ada dari sponsor, lalu ada dari TV broadcasternya, lalu dari pemasukan merchandise dan lain-lain. Nah, ini pun menjadi satu catatan penting sebetulnya untuk teman-teman Bobotoh. Jadi yang diharapkan manajemen ini, kehadiran teman-teman Bobotoh ini memberikan semangat, bukan hanya untuk membeli tiket. Jadi ya gimana ya istilahnya tuh, yang diperlukan pemain tuh dan tim pelatih itu semangat dari teman-teman Bobotoh semua. Jadi jangan sampai hilang. Jadi kalau hilang itu bukan hilang pendapatannya saja, tapi hilang dari semangat Persib Bandung itu sendiri. Nah, mudah-mudahan lah ini segera teratasi ya. Dan ini juga saya untuk bocoran lebih lanjutnya dari Mang Usep mengenai kenapa nih saat ini yang ditakutkan manajemen itu bukan hanya
apa ya, satu demo atau satu aspirasi yang ingin diutarakan, namun lebih kepada penurunan nantinya secara apa ya, tim Persib ini nantinya takutnya sponsor melihat ini kok semakin negatif gitu, semakin untuk penilaian atau citra baik Persibnya nantinya tercoreng karena beberapa masalah internal gitu ya. Jadi yang ditakutkan justru bukan dari bobotohnya sendiri, mungkin dari luarannya juga nih, dari apa ya, nanti misalkan pemain bagus jadi nggak mau ke Persib atau segala macam. Jadi ya mudah-mudahan lah ini menjadi satu duduk perkara yang harus cepat diselesaikan biar tidak merambat kemana-mana gitu ya. Nanti pengaruhnya juga bisa bermacam-macam, diantaranya tadi untuk penurunan sponsor jadi tidak mau lagi kerjasama dengan Persib, atau ada sponsor baru yang mau bergabung sehingga tidak jadi, dan mungkin ya penurunan rating televisi juga dan lain sebagainya lah, ini bisa berpengaruh. Jadi ya tidak baik lah ke depannya jika berlarut-larut ada konflik internal antara manajemen dan teman-teman sebagian teman-teman komunitas supporter gitu ya. Dan ini kabar selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai jumlah tiket yang sudah terjual update per pagi hari ini ya. Jadi kemungkinan jika video ini tayang siang hari atau sore hari ada penambahan, tapi tidak terlalu signifikan lah nantinya bagaimana. Nah, untuk update per hari ini, per pagi hari ini, tiket yang terjual sudah sekitar 4.200-an. Dan ini juga tersebar di beberapa tribun ya, 4.200 tiket sudah terjual yang tersebar di semua tribun, tidak di satu tribun saja. Dan ini juga untuk lebih banyak dibelinya pada saat early bird, katanya pada hari Selasa dan hari Rabu kemarin. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebetulnya bocoran buat teman-teman bobotoh semua. Untuk bocorannya, untuk sebetulnya dalam semusim ini itu Persib Bandung sebetulnya akan terus mengadakan early bird ya. Jadi atau sederhananya tiket murah atau pre-sale juga. Misalkan gambaran sederhananya gini, Persib main hari Jumat dan hari Selasa itu sudah dibuka tiketnya. Jadi Selasa, Rabu, Kamis itu ada tiket murah. Nah, ini akan berlangsung sepanjang musim gitu. Nah, kenapa memang ada tiketnya naik? Nah, ini mungkin sebagian persepsi sebagian teman-teman bobotoh juga ya. Kok naik sih sekarang tiketnya? Jadi untuk ini sebetulnya hanya teknik marketing saja teman-teman bobotoh untuk ini untuk bagian sales atau penjualan tentu harus punya inovasi. Nah, inovasi di musim ini adalah ini. Kenaikan ini sebetulnya tidak harus dipermasalahkan karena begini, kalau setiap orang membeli biasanya tuh di menit-menit terakhir memutuskan mau nonton atau tidak. Nah, kebetulan kalau menit-menit terakhir ini kan harganya memang ya sudah katakanlah naik 25.000 dari musim sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita ini pun ada yang disembunyikan dari manajemen tentunya, karena untuk pertandingan musim ini tentunya kan jadwal lalu tim yang akan dihadapi Persib di laga kandang itu sudah ada, sudah tersusun jadwalnya. Jadi kita bisa untuk lihat dulu kita mau nonton pertandingan yang mana nih, kita kumpulin uangnya sehingga kita bisa beli pada saat pertandingan yang ingin kita lihat gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal baik tentunya. Jadi di awal early bird atau di pas tiket murah dibuka, kita bisa di situ bisa mendapatkan tiket murah, jadi tidak berpikir dua kali. Kalau sekarang kan kadang ini manajemen tuh teknik marketingnya adalah untuk subsidi silang lah, kan ada
tiket yang dijual murah, orang ada yang beli, tiket dijual harga normal atau yang lebih mahal daripada musim sebelumnya juga ada yang beli. Karena berbagai psikologis orang yang menilai, detik-detik terakhir pengen nonton, ya beli di tiket yang mahal. Sebetulnya bukan mahal juga, namun ya keputusan menonton itu kan ada di kita. Kalau punya uangnya, ya mangga nonton, nggak punya ya nonton di rumah, mungkin gitu ya. Nah, ini satu rahasia lagi adalah untuk manajemen ini sebetulnya masalah tiket tentunya kuota untuk tiket murah itu disediakan kurang lebih hanya 4.000 tiket di Tribun Selatan, Timur, lalu Utara. Nah, ini juga menjadi satu masukan buat teman-teman jika ingin berburu tiket Persib yang murah biar tidak keburu habis gitu ya. Jadi di awal-awal seperti tadi untuk lihat dulu jadwalnya mau nonton yang mana, beli di awal pembukaan. Jadi tidak di akhir-akhir sehingga harganya semakin naik gitu ya. Nah, ini yang disembunyikan karena ini hanya teknik marketing saja, teman-teman. Baik, dan untuk terakhir mengenai isu yang katanya sekarang Persib lagi gencar-gencarnya memberikan tiket gratis biar penuh gitu ya stadionnya, pemainnya disuruh jualan tiket, lalu beli jersey, dapat tiket dan lain-lain lah untuk pembagian tiketnya yang sudah disesuaikan. Nah, ini juga sebetulnya kalau untuk isu-isu seperti itu hanya manajemen yang tahu. Saya juga tidak terlalu banyak tahu, namun yang saya tahu untuk masalah jersey ini memang penurunannya cukup drastis dari musim yang lalu. Nah, untuk yang atau sederhananya saya kasih gambaran, musim yang lalu, jersey yang musim lalu itu ketika katakanlah 1 bulan setelah rilis itu mampu terjual 500 pieces misalkan gitu ya. Nah, untuk yang musim ini dalam 1 bulan setelah rilis itu hanya terjual 150 pieces. Nah, ini tidak nyampe setengahnya, makanya diadakanlah bundling misalkan gitu ya. Jadi beli jersey gratis tiket karena ya salah satunya untuk subsidi silang itu. Kalau memang dari kondisi keuangannya masih tercover, tapi untuk pos-pos yang lain tentu harus ada penghidupan gitu ya. Jadi masih perlu pemasukan. Nah, ini pun untuk saya nggak tahu untuk penurunan penjualannya ini gimana, apakah karena coraknya, motifnya, atau harganya, atau ada juga mungkin beberapa YouTubers yang review jelek gitu tentang bahan, tentang model dan lain-lain sebagainya lah. Ini juga menjadi satu catatan penting untuk bagian pemasaran dari Persib Bandung ya. Mungkin kedepannya bisa lebih murah kalau kita sih harapannya ya. Baik, mungkin itu saja informasi yang bisa saya kasih di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.